Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sapitri dengan NIM 2211191. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya. Baiklah, saya lanjutkan dalam soal yang pertama, di mana ini tentang bayi tabung yang merupakan proses perubahan di luar tubuh antara semen suami dan ovum istri dan diimplementasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, spermazon, ovum, dan kehamilan suruhnya berasal dari istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab-sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Nah, berikut saya tuliskan beberapa pertanyaannya. Baik, terkait dengan gambaran dari pertanyaan bayi tabung tadi, berikan analisis Anda tentang hal tersebut. Baiklah, di sini saya akan memberikan analisis mengenai bayi tabung. Analisis terkait bayi tabung ini, menurut saya, bayi tabung adalah di mana suatu proses ovum wanita yang diambil, dibuahi dengan sperma, kemudian diimplementasikan ke dalam rahim wanita lain. Nah, ini merupakan proses yang kompleks dan sering digunakan ketika pasangan itu kesulitan untuk hamil melalui metode reproduksi alami. Proses ini juga dapat menjadi cara yang efektif bagi pasangan untuk memperoleh keturunan, terutama ketika mereka tidak mampu hamil melalui metode reproduksi alami. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu terkait jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan? Nah, dari pertanyaan tersebut, apakah diperbolehkan? Nah, jawabannya adalah untuk yang B itu, jika tujuan bayi tabung adalah untuk menjaga kondisi tubuh wanita agar tetap menawan atau atletis, maka ini bukan alasan yang diterima untuk melakukan proses ini. Karena bayi tabung seharusnya dilakukan adalah karena masalah medis atau kesulitan reproduksi, bukan untuk tujuan estetika. Nah, untuk pertanyaan yang ketiganya itu terkait bayi tabung ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin atau semen suami dan ovum istri pada rahim wanita lain? Nah, untuk terkait jawaban itu, yaitu di mana di dalam Islam ini pandangan tentang bayi tabung sangat kontroversial ya, karena beberapa ulama menganggapnya sebagai bentuk reproduksi yang diperbolehkan, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk reproduksi yang tidak diperbolehkan. Nah, dalam pandangan Islam itu karena berbeda-beda. Pandangan ini tergantung pada interpretasi masing-masing ya. Nah, di mana pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam itu tentang reproduksi dan kehidupan. Penting bagi pasangan yang mempertimbangkan bayi tabung untuk berkonsultasi dengan seorang ulama atau ahli agama untuk memahami pandangan Islam terkait topik tersebut. Mungkin itu jawaban untuk materi terkait tentang bayi tabung ini. Baik, terkait untuk pertanyaan kedua itu mengenai pernikahan berbeda agama. Sini saya akan membaca analisanya dulu. Fenomena pernikahan berbeda agama adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia, hanya dengan dalih saling mencintai dan takut terjerumus dalam perzinahan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjalin kasih dengan melangsungkan pernikahan walaupun tidak resmi atau ilegal melalui lembaga tertentu, bukan melalui kantor urusan agama atau KUA di bawah naungan Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Walaupun terkadang mereka harus melangsungkan pernikahan berdasarkan dua agama secara terpisah, yakni secara Islam dan non-Muslim. Berikut pertanyaan-pertanyaannya mengenai pernikahan berbeda agama. Menurut analisa saya, fenomena pernikahan antar agama adalah masalah yang kompleks atau multifaset, karena ini dapat terjadi dengan berbagai alasan, terutama mereka itu saling mencintai atau takut terjerumus dalam hal perzinahan, atau karena mereka ingin menjalin hubungan tanpa mengikuti proses resmi yang diatur oleh agama dan negara. Namun ada juga dalam beberapa kasus, pasangan mungkin memutuskan untuk menikah secara resmi melalui lembaga agama mereka, sementara dalam kasus lain, mereka mungkin memilih untuk menikahi secara tidak resmi melalui lembaga agama lain atau melalui proses yang tidak diakui oleh agama atau negara mereka. Mungkin cukup itu ya analisa dari saya terkait mengenai fenomena pernikahan berbeda agama ini. Baik, untuk
kasus yang kedua itu apakah dianggap sah pernikahannya. Menurut saya ya, pernikahan antar agama itu sah atau tidaknya itu tergantung beberapa faktor, termasuk agama dan keyakinan pasangan, serta hukum dan peraturan yang ada di negara mereka. Dalam beberapa kasus itu, pernikahan antar agama mungkin tidak sah menurut hukum atau negara, sementara dalam kasus lain mungkin sah. Misalnya di dalam Islam, pernikahan antar agama tidak sah menurut hukum Islam, karena Islam menganggap bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama Islam. Namun dalam beberapa negara pernikahan antar agama mungkin sah menurut hukum negara, bahkan jika tidak sah menurut hukum agama. Mungkin terkait itu ya, mengenai sah atau tidaknya pernikahan berbeda agama atau tidak itu tergantung keyakinan masing-masing. Nah, terkait untuk pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia mengatur kasus nikah beda agama dan bagaimana hukum Islam dan berpandangan terkait kasus pernikahan berbeda agama ini. Kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia itu mengatur pernikahan antar agama melalui beberapa undang-undang dan peraturannya. Ini ada undangnya ya, misalnya itu tergantung undang-undang yang ada. Misalnya undangnya itu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, mengatur pernikahan antar agama dan memungkinkan pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Namun di sisi lain undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur pernikahan antar agama ya, dan beberapa detail tentang pernikahan antar agama masih harus ditentukan oleh lembaga agama dan negara. Karena di dalam Islam pandangan tentang pernikahan antar agama sangat kontroversial. Beberapa ulama menganggapnya sebagai bentuk pernikahan yang tidak sah, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk pernikahan yang sah. Karena pandangan ini tergantung pada interpretasi dan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam tentang pernikahan dan kehidupan. Nah, penting bagi pasangan yang mempertimbangkan pernikahan antar agama itu untuk berkonsultasi dengan seorang ulama dulu ya, karena di sini saya juga kurang sedikit memahami tentang pernikahan berbeda agama ini. Mungkin itu cukup sekian, mungkin itu cukup ya untuk pertanyaan terkait pernikahan berbeda agama. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk soal yang ketiga. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga itu di mana materinya itu terkait dengan aborsi atau abortus, di mana merupakan suatu fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang dengan ragam alasan. Umumnya aborsi dilakukan halangan anak muda yang kehamilannya tidak dikehendaki, yang tidak melalui ikatan pernikahan yang sah, ataupun juga dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan sebab terdesak atau darurat. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang mengenai aborsi ini. Itu di mana pertanyaan yang pertamanya itu berikan Oke, baik. Di mana pertanyaan itu berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan ulama terkait dengan hal-hal tersebut. Baik, terkait dengan pandangan saya ya, bagi saya aborsi adalah masalah yang kompleks dan kontroversial. Mengapa saya tulis sebagai masalah yang kompleks atau kontroversial? Karena dengan pendapat yang berbeda-beda dari berbagai kelompok dan individu, mungkin ada beberapa orang yang percaya bahwa aborsi harus diperbolehkan dalam situasi tertentu ya, seperti di mana ketika kehamilan mengancam kehidupan ibu, ketika anak yang lahir menderita cacat parah, dan lain sebagainya.
Ada juga yang lain percaya bahwa aborsi tidak boleh diperbolehkan dalam keadaan apapun karena mereka percaya bahwa kehidupan janin harus dihormati dan dilindungi. Mungkin itu ya kalau pandangan saya terkait aborsi. Kalau pandangan beberapa ulama itu mungkin ada yang berbeda-beda, seperti dalam hal penjelasan berikut ini. Nah, terkait dengan pandangan ulama ya. Pandangan ulama mengenai aborsi ini juga sangat bervariasi dan tergantung pada interpretasi dan pemahaman mereka terhadap ajaran agama mereka. Dalam Islam misalnya ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai aborsi. Beberapa ulama juga menganggap bahwa kehamilan adalah hak istimewa yang diberikan oleh Allah dan bahwa menghancurkannya adalah melanggar hak tersebut. Karena mereka percaya bahwa kehamilan adalah satu keadaan suci yang harus dihormati dan bahwa hanya dalam keadaan yang sangat mendesak dan tidak dapat dihindari, seperti ketika kehamilan mengancam nyawa ibu, bahwa aborsi dapat diperbolehkan. Nah, pandangan lain adalah bahwa keputusan untuk menghancurkan kehamilan harus dibuat oleh pasangan yang bersangkutan dengan nasihat dari dokter dan ulama. Mereka percaya bahwa keputusan ini juga harus didasarkan pada keadaan khusus dari pasangan dan bahwa setiap kasus harus dinilai secara individu. Pandangan lain ada juga yang mengenai aborsi, di mana itu dapat ditemukan dalam agama lain seperti dalam agama Yahudi dan Kristen. Secara keseluruhannya, jadi pandangan ulama mengenai aborsi itu sangat kompleks dan bervariasi dan tidak ada satu pandangan yang universal. Mungkin itu ya terkait dengan pertanyaan pandangan ulama tentang aborsi ini. Baik, kita lanjut ya mengenai aborsi itu, pertanyaan mengenai aborsi itu. Nah, soal yang keduanya itu bagaimana jika melakukan? Bagaimana jika dan dari pertanyaan tersebut berikan ketentuan dan hukumnya. Baik, untuk pertanyaannya itu saya dapat jawabannya itu dari jurnal ya, dimana di dalam jurnal ini dituliskan ada beberapa pendapat ulama fikih mengenai aborsi ini, dimana di kalangan ulama fikih itu berbeda pendapat mengenai kebolehan aborsi. Nah, bagi yang membolehkannya, yang ini sebelum penipuan ruh dengan alasan pada tahapan itu makhluk belum bernyawa ya. Sementara ulama yang tidak membolehkannya itu mereka berpendapat sejak terjadi konsepsi atau bertemunya sperma dan ovum haram melakukan aborsi sebab sudah ada kehidupan dan persiapan untuk menjadi makhluk yang baru.
yang bernama manusia, di mana yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya ya. Pendapat yang seperti fuqaha yaitu ditiupkannya ruh atau usia kehamilan 4 bulan. Terlepas dari ulama yang membolehkannya atau melarang, pada prinsipnya itu pengguguran kandungan itu haram. Meskipun keharamannya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin, tetapi untuk keadaan tertentu dengan jumlah alasan tertentu yang dibenarkan secara medis atau syar'i, maka aborsi dapat dilakukan. Bagaimana janin yang cacat? Apakah kondisi tersebut dapat dijadikan alasan medis untuk melakukan aborsi? Nah, kemajuan ilmu kedokteran sekarang itu diakurat jika dokter membuat dengan bahwa setelah lahir nanti si janin atau anak akan mengalami cacat seperti buta, tuli, bisu dianggap sebagai sebab yang diperbolehkannya digugurkannya itu kandungan. Meski dalam kenyataan banyak yang mengenal kelebihan para penyandang cacat ini ya, namun demikian pada fase 40 hari pertama boleh digugurkan jika terdapat maslahat yang mendesak secara syariat atau untuk menghindari bahaya yang pasti terjadi. Di antara adalah jika janin ini dibiarkan hidup akan cacat secara fisik akan membahayakan dirinya sendiri. Itu ya mungkin jawabannya terkait aborsi ini terkait dengan kondisi bahwa anak yang lahir cacat itu apakah boleh atau haram ya. Dari jurnalnya itu yang saya dapatkan jawabannya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir itu memberikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Baiklah, saya akan menjawabnya dan memberikan solusi terbaik untuk tindakan aborsi. Baik, mungkin ada beberapa upaya ya. Salah satu upayanya yaitu mencegah dan menangani adanya aborsi ini. Maka dilakukan edukasi secara hukum mengenai aborsi. Mulai dari definisi, siapa saja yang boleh melakukan aborsi dan berikan ancaman kepada pelaku aborsi yang dilakukan secara ilegal ini. Meski di dalam tindakan aborsi ini tidak ada satu solusi terbaik untuk tindakan aborsi ya, karena setiap kasus itu harus dinilai secara individu dan keputusan harus dibuat oleh pasangan yang bersangkutan dengan nasihat dari dokter dan ulama. Soal mungkin termasuk konseling dan dukungan emosional ya, serta akses ke keperawatan kesehatan dan dukungan keuangan jika diperlukan. Penting juga untuk memastikan bahwa pasangan memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat untuk mereka. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya mengenai aborsi. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya, dalam peralatan saya yang kurang ya. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.